Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadanika Arafah dari kelas PTIKA 2022. Ini saya akan menjelaskan infografis yang saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Negaraan. Langsung saja ke infografis yang pertama, yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, apa sih identitas nasional itu? Langsung saja, yang pertama, pengertian dan konsep identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah yang pertama, identitas, dan yang kedua, nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, pengembangan ekonomi, dan kelembagaan. Lalu selanjutnya, identitas nasional Indonesia merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, infografis yang kedua yaitu esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian integrasi nasional sendiri ialah merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Disintegrasi merupakan keterbalikan dari integrasi. Jika integrasi mengisyaratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi mengisyaratkan adanya keterpecahan atau pertentangan dan konflik. Lalu selanjutnya, dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Lalu adapun strategi pengembangan integrasi, yaitu pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Itu kita juga perlu mengetahui tentang pentingnya integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Infografis selanjutnya ialah tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, pengertian konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Lalu, mengapa konstitusi itu diperlukan? Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara.
Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM atau hak asasi manusia, prosedur pengubahan undang-undang dasar, kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, lalu cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat bertimbal balik bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 hingga pasal 34. Termasuk dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Maka diperlukan harmoni antara hak dan kewajiban. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Namun, secara fisiologis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Maka dari itu, keseimbangan hak dan kewajiban diperlukan. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak, kewajiban negara dan warga negara. Ulasan selanjutnya yaitu tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang pertama tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Lalu, adapun praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Dan yang terakhir adalah pentingnya sistem demokrasi Pancasila. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Adapun penjelasan yang terakhir yaitu tentang dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan.
Yang pertama yaitu penjelasan negara dan hukum. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Selanjutnya yaitu mengenai peradilan. Peradilan umum merupakan peradilan bagi masyarakat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu yang pertama peradilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Nah, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah memperbarui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, dan yang ketiga peradilan militer, serta yang keempat peradilan tata usaha negara. Itulah tadi penjelasan saya tentang infografis yang saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.